Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Ini ada sebuah pertanyaan dari Bogor ya. Ana akan bacakan tapi panjang ya. Semoga antum sabar untuk mendengarkannya agar kita tahu bahwasanya banyak problematika di dalam rumah tangga yang mungkin gak kebayang sama kita. Sehingga sebagian kita itu kurang mensyukuri rumah tangganya. Tapi kalau dia tahu dengan rumah tangga orang, ya Allah, ternyata rumah tanggaku masih mending. Itu akan memotivasi dia untuk bersabar dan menerima kondisi dia. Dia mengatakan, Ustadz mau tanya, bagaimana sikap saya seharusnya jika suami saya tentang sholat itu wajib, rokok itu haram, menonton video porno itu juga dosa, dan bertransaksi dengan kartu kredit juga nggak boleh. Dulu saya kenal dia ketika dia seperti ikhwan lainnya, datang ke kajian-kajian dan menuntut ilmu, tahu dan faham tentang dakwah sunnah ini, menjalankan sholat sebagaimana muslim umumnya, tidak merokok, juga hingga akhirnya orang tua saya merestui untuk menikah dengannya. Tapi setelah menikah, ada ujian ini dan itu dalam rumah tangga. Ingat, ujian itu tidak akan pernah berhenti. Sebelum menikah, sesudah menikah, setelah punya anak. Ini orang cerita setelah menikah, ada ujian ini dan itu dalam rumah tangga. Dan sering sekali dia berkata kepada saya, gue nyesel nikah sama lu. Lu penyebab hidup gue jadi sial. Banyak cewek soleha yang mau sama gue dulu. Padahal pun Ustadz, saya gak pernah maksa dia untuk nikahin saya waktu itu. Dia yang minta ke orang tua saya. Setelah banyaknya ujian, dia pun mulai ngerokok. Ketagihan game, beberapa kali kepergok nonton video porno, dan meninggalkan sholat. Subhanallah jemaah. Lihat nih, setan tuh menyesatkan manusia pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, sampai akhirnya meninggalkan sholat, baik 5 waktu maupun Jumatan. Dan terkadang dia mengharapkan saya bisa bekerja lagi, supaya saya bisa beli ruko dan mobil. Sebenarnya dia baik Ustadz. Hutang saya pun saat ini dia yang talangin terlebih dahulu. Karena kebetulan saya diputus kerja dan dana pensiun saya baru bisa cair 2 tahun lagi. Dan itu juga saya sudah tangguhkan untuk dikembalikan ke dia saat pencairan nanti. Kadang saya menyindir halus untuk sholat dan meninggalkan rokok. Dia kadang menimpali, akhlak yang penting. Percuma kayak lu, sholat tapi akhlak ke suami gak ada. Dan terkadang saat ditegur bila ketahuan menonton, dia balik serang saya. Lu sih kurus padahal juga sudah usaha keras untuk gemukin badan Ustadz nih. Subhanallah, ada orang yang kepingin kurus, ini orang kepingin gemuk gak gemuk-gemuk. Ini jemaah, ketika orang na'udzubillah menonton film porno, maka dia tidak akan suka lagi sama istrinya. Dia akan kebayang dengan apa yang dia tonton. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan agar yang engkau miliki itu yang seharusnya engkau muliakan. Tapi ya sudah, ini masih ke pertanyaan, belum jawabannya. Tapi karena saya bisa dibilang pikiran, agak batin juga, capek karena mesti jualan dan takut makan dari pembelian dia yang kadang kala belanja pakai kartu kredit, atau kadang merasa takut pengeluaran nambah karena saya makan banyak meski dari uang halal, karena saya masih punya utang ke dia. Tapi memang saya jadi kurus sering
Saya jadi kurus kering semenjak menikah dan tambah kurus lagi setelah di rumah full tidak bekerja. Saya selama ini cuma bisa berdoa lebih mengharap agar Allah mengembalikan dia kepada ketaatan seperti dahulu. Sebenarnya saya nggak mau cerai. Bukan juga karena saya cinta dan sayang sama dia. Bukan karena anak juga, tapi lebih karena saya percaya Allah Maha melihat dan mendengar doa hambanya. Dan saya juga menanamkan dalam hati, kalau tiap kewajiban kepada suami yang saya tunaikan, dan saya juga menanamkan dalam hati, kalau tiap kewajiban kepada suami saya tunaikan, tapi tidak peduli hak saya diberikan atau tidak, Allah akan kasih yang lebih baik. Apa kalau seperti ini dibenarkan, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Ini pertanyaan yang panjang. Kalau pertanyaannya bagaimana sikap istri? Yang pertama, berusahalah dia melayani suaminya dengan yang paling maksimal. Suaminya pulang kerja, ada beban pikiran dia. Mungkin datang ke rumah, dipijetin. Mungkin dia sedang ada kesibukan dengan handphonenya, ambilkan air 1 baskom air hangat, dicuci kakinya sambil dibacain doa. Semoga dia sehat, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan pelayanan yang maksimal kepada suami. Kemudian kalau bicara, tadi kan suami menyindir ketika diajak sholat, dia mengatakan akhlak yang penting. Coba lihat, apakah memang akhlakmu kurang baik? Sempurnakan akhlakmu, perbaiki, minta masukan dari suami. Kalau tadi aku harus kayak apa? Kalau bicara dari sisi fisik, okelah, itu bisa digarap insya Allah. Tapi karena masalahnya dia suka menonton yang tidak benar, akhirnya dia melihat istrinya, dia tidak tertarik lagi. Baik, maka perlu diperhatikan bagaimana sekarang sang istri memperbaiki diri dalam rangka memperbaiki suami. Dia punya tuntutan tadi, oke siap, kau perbaiki akhlakmu, dekatkan diri kepada Allah SWT, karena memang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik, paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka perbaiki akhlakmu. Suami mungkin dia merasa akhlaknya baik, sambil dia mengatakan yang penting itu akhlak. Nah, yang penting itu akhlak. Tapi akhlak itu adalah indikator iman yang kuat. Iman yang kuat itu adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Maka bagaimana sekarang? Anti perbaiki akhlak anti, kemudian kuatkan, sabarkan suami. Karena ada orang-orang wa minan nas may ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ada orang yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Kalau dia dapat kebaikan, dapat harta ini itu, oh dia tenang. Oh berarti engkau istriku yang baik, ya keluarganya baik, agama yang baik ini. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala aqibih. Tapi kalau dia kena fitnah, dia malah balik. Tadi meninggalkan sholat, ini udah nggak seperti orang baik lagi, karena dia beribadah hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Menyembah Allah di pinggiran. Pinggiran itu bisa jatuh dia jemaah. Maka hati-hati. Bagaimana sekarang menguatkan keimanan suami untuk menerima takdir ilahi? Dengan cara tadi anti perbaiki akhlaknya dulu, kemudian sampaikan kepada suami, insya Allah semuanya pasti ada hikmahnya bang ya. Kebahagiaan itu mungkin nanti ngomong, ada yang lebih susah dari kita, ajak suami ziarah kubur ya, agar ingat sama akhirat lagi. Karena kadangkala orang itu tergantung pergaulannya, juga kadangkala disebabkan kelemahan imannya sehingga terjadi fitnah, dia seperti itu. Lihat para sahabat Nabi. Ketika terjadi fitnah, disiksa, bahkan dibunuh, mereka tegar. Diambil semua hartanya, mereka terusir dari negerinya, mereka tetap kokoh. Karena imannya kokoh.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.